Pemirsa, sosok ibu negara Iriana Joko Widodo tengah menjadi sorotan publik. Tanpa kenal takut, Iriana mendampingi sang suami datang langsung ke daerah konflik di Ukraina. Ibu negara Iriana Joko Widodo menemani Presiden Jokowi mengunjungi rumah sakit yang berada di pusat kota Kiev, Ukraina, usai meninjau apartemen yang rusak akibat perang di kota Irpin. Kota ini menjadi salah satu kawasan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat invasi Rusia. Iriana menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia secara simbolis melalui Palang Merah Ukraina. Ibu negara juga menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan kepada pusat ilmiah dan bedah endokrin, transplantasi organ dan jaringan endokrin di Kiev, Ukraina. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia berkomitmen membantu rekonstruksi rumah sakit Ukraina yang rusak akibat perang. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Iriana menyampaikan rasa prihatin dengan kondisi di Ukraina. Ia mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam perjalanan ke daerah konflik. Ibu negara Iriana ini menjadi sorotan publik. Ia tidak terlihat sama sekali rasa takut di wajah ibu negara saat mengunjungi daerah konflik yang baru saja dibombardir oleh rudal Rusia. Dengan berani, Iriana menemani sang suami membawa misi perdamaian bagi dunia dan tentu tidak sekedar menemani. Ada misi yang dibawa oleh ibu negara atas nama Indonesia dalam perjalanannya mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di tengah konflik Rusia-Ukraina. Apa saja misi yang dibawa ibu negara? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat komunikasi politik, Profesor Karim Suryadi melalui sambungan Zoom. Prof. Karim, selamat pagi. Selamat pagi, Maria. Pagi, Prof. Pagi, Prof. Iya, Prof, ini ibu negara yang terakhir mendampingi presiden ke daerah konflik itu kalau tidak salah dari hasil tim riset kami adalah Ibu Tien Soeharto ya, kalau tidak salah ke Bosnia pada tahun 1995. Dan baru setelah hampir 3 dasawarsa, baru kali ini presiden bawa ibu negara ke daerah konflik. Apa makna dibalik ikut turut sertanya Ibu Iriana ke sana, Prof, menurut Anda? Ya, ini bukan hanya masalah kelangkaan ya atau peristiwa yang langka, tapi ini menjadi penting karena misi yang dibawanya sangat mulia. Menghentikan peperangan antara Rusia dan Ukraina. Itu yang pertama. Dan itu memang membutuhkan keberanian ya. Tetapi menurut saya yang lebih penting dari itu kalau kita baca secara publik ya, karena dalam kapasitas ibu sebagai ibu negara, yang tugasnya meskipun tidak ditegaskan di dalam konstitusi, tetapi yang menjadi kelaziman bukan hanya di Indonesia tapi internasional adalah mendampingi kepala negara dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan kenegaraan sebagai simbol negara, maka menurut saya maknanya tidak lain ini adalah sebuah totalitas dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan yang harus diciptakan oleh Rusia dan Ukraina. Jadi kehadiran Presiden Joko Widodo beserta Ibu adalah representasi dari pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi ini fakta. Bayangkan Presiden harus berjalan menggunakan kereta api 11 jam sama dengan perjalanan Bandung-Surabaya karena memang itu daerah konflik. Jadi menurut saya lebih dari sekedar keberanian, tapi ini adalah bentuk totalitas dukungan dan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan dan tegaknya kemerdekaan di muka bumi. Sebab bisa saja Presiden misalnya jalan sendiri gitu ya karena tidak ada kewajiban. Tetapi ini kelaziman internasional, itu yang pertama. Yang kedua, ya bisa saja meskipun Presiden sebagai ketua G20, residensi G20, Presiden hanya mengajak kedua belah pihak, tapi ini datang langsung. Bagaimanapun dilihat dari sisi komunikasi dan diplomasi, kontak langsung, bicara dari hati ke hati, dengan tatap muka, membaca wajah, gestur dan lain, itu pesannya menjadi lebih kena. Jadi menurut saya, sekali lagi ini bukan saja peristiwa yang langka, tetapi kepentingannya jauh di balik misi yang dibawa, kesungguhan, totalitas, dan komitmen Indonesia. Sebab kehadiran Ibu Negara merepresentasikan totalitas dukungan dan komitmen Indonesia. Itu yang bisa kita baca ya, karena di negara manapun menyangkut peran ibu negara itu kan tidak dicantumkan di dalam konstitusi gitu ya. Di Indonesia misalnya kita melihat, kita tidak menemukan di dalam konstitusi tentang ibu negara, tetapi kita bisa menemukan di dalam peraturan presiden ya. Peraturan presiden tentang staf khusus presiden, di sana dikatakan bahwa ibu negara itu merupakan bagian dari
keprotokolan, kerumah tanggaan, dan berhak mendapatkan layanan pers seperti halnya presiden dan wakil presiden. Artinya meskipun konstitusi tidak menyebut, tetapi hak protokoler melekat pada ibu negara karena dalam kapasitasnya sebagai ibu negara, atau istilah lain mungkin first ladies ya, meskipun tidak terlalu tepat. Jadi menurut saya kepergian Ibu Iriana tidak seperti bersifat pribadi dan personal, meskipun hubungan ibu negara dan kepala negara bersifat personal, tetapi dalam ketatanegaraan kita juga tahu kapan ibu negara akan hadir. Ibu negara akan hadir ketika presiden dalam sistem presidensil bertindak sebagai kepala negara. Jadi kehadiran beliau adalah merepresentasikan kehendak negara Republik Indonesia yang berdaulat. Jadi ini sungguh dalam maknanya ya, lebih dari sekedar keberanian, lebih dari sekedar tidak takut gitu ya, tapi mengandung komitmen seperti Prof. Karim. Nah, tapi apakah ada kemudian korelasi sosok seorang ibu atau perempuan yang identik dengan makna damai sebagai simbol misi Indonesia ke Rusia dan Ukraina, selain juga sebagai bentuk totalitas ini sendiri? Oh, tentu saja ya. Saya percaya Tuhan mewariskan keberanian kepada laki-laki dan menitipkan ketulusan dan kedamaian kepada perempuan. Anda bisa baca bagaimana gestur Ibu Iriana ketika memberikan tanggapan tadi gitu ya. Getar suaranya memberi makna jauh melebihi kata-kata yang diucapkannya. Bahwa beliau bukan hanya terenyuh, tapi membuncahkan sebuah penolakan terhadap perang, sekaligus menyuarakan suara-suara bisu masyarakat yang mengungsi. Coba bayangkan, yang ada di Ukraina itu kan umumnya laki-laki, karena perempuan kan diizinkan mengungsi, sedangkan laki-laki yang masih kuat bisa berperang ditahan jangan mengungsi. Ini Ibu Iriana dari Indonesia datang ke sana gitu loh. Nah, meskipun dalam kapasitas mendampingi presiden. Jadi menurut saya jadi fair kalau saya katakan. Ya, fair kalau saya katakan ini melebihi keberanian, tapi ini adalah sebuah komitmen kenegaraan, komitmen Indonesia yang total mendukung terciptanya kemerdekaan abadi bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, jadi jadi akan bagus nanti, mudah-mudahan ada kesempatan gitu ya di media internasional Ibu Iriana menyampaikan gagasannya, seruan kemanusiaan bukan hanya bagi Rusia, Ukraina, tapi juga termasuk Amerika, termasuk Palestina, termasuk Israel gitu ya. Karena saya percaya ketika seruan damai itu keluar dari hati, maka ia akan diterima dengan hati juga. Dan itulah kapasitas perempuan dalam ini ya, wawancara Ibu Iriana mungkin tadi juga terasa begitu, itu memang dari hati. Tapi Prof. Karim, resiko membawa Ibu Iriana ini sangat tinggi. Tentunya Presiden memang sudah memperhitungkan itu pastinya. Nah, kira-kira sepadan tidak, Prof, resiko itu dengan hasil yang akan ditimbulkan nantinya begitu? Kira-kira apa hasil dengan membawa ibu negara ke daerah konflik kalau kita melihat sejarah-sejarah sebelumnya? Ya, pertama saya harus mengatakan apa yang sering diucapkan mahasiswa ya, bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses, begitu ya, nggak terbalik. Artinya ini pengorbanan yang luar biasa, dan saya yakin ya kehadiran Ibu Iriana itu akan memberikan pesan ya, persuasif yang sangat dalam, baik kepada Putin maupun kepada Presiden Ukraina, bahwa ada keseriusan, kesungguhan mendalam dari Indonesia yang berharap kedua negara ini segera berdamai, mewujudkan kemerdekaan yang utuh dan abadi di negara mereka gitu ya. Dan itu yang kita harapkan dari misi ini sebenarnya, entah itu diucapkan atau tidak oleh mereka yang menghayatinya gitu ya. Tapi saya yakin kehadiran ini tidak sia-sia. Bahwa nanti kapan merdekanya itu soal waktu ya. Tetapi komitmen kita akan pentingnya mewujudkan perdamaian abadi, kemerdekaan itu sudah terdedah secara nyata dan terbaca oleh siapapun. Bahkan ketika Presiden Jokowi misalnya Ibu Iriana tidak berkata-kata, tapi kehadiran mereka saja di sana sudah mengandung pesan. Gitu ya, sudah mengandung pesan. Baik ketika ketemu Putin, ketemu Presiden Ukraina. Sebab dalam komunikasi politik kan semua orang sudah tahu gitu ya. Dalam kultur budaya
komunikasi politik yang berbeda-beda, kadang ada pesan, ada maksud yang tidak diucapkan, kadang orang menyampaikan maksud yang tidak dikehendakinya gitu ya, tapi kehadiran tidak bisa ditipu. Kehadiran lambang kesungguhan, kedekatan ya, jarak hubungan ketika ngobrol gitu ya, informalitas itu menunjukkan kekuatan hubungan, kekuatan relasi. Jadi Baik, Prof, tapi apakah ini juga bisa dibilang menunjukkan begitu ya bahwa Ibu Iriana adalah simbol sumber kekuatan presiden dalam melangkah? Bukan hanya simbol kekuatan presiden ya, tapi simbol bangsa Indonesia. Karena Ibu Iriana itu kan ibu negara, itu di mana-mana hanya hadir ketika presiden datang sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Ya kecuali yang pernah terjadi di Amerika misalnya ketika istri Woodrow Wilson itu kasus ya menurut saya, ketika Woodrow Wilson itu kan menderita stroke ya, tidak bisa berjalan. Dan istrinya Nyonya Wilson itu sempat sampai bicara dengan kabinet gitu ya, menyampaikan pesan kepada kabinet, menampung masukan dari kabinet, dan tidak disampaikan kepada Presiden Wilson, sehingga sang senator mengatakan kita sesungguhnya dipimpin oleh presiden yang menggunakan rok, yakni Nyonya Wilson gitu ya. Itu kasus ya, tapi kebanyakan ibu negara di Amerika pun hanya mendampingi presiden dalam kapasitas sebagai kepala negara gitu ya, atau aktivitas-aktivitas kenegaraan seperti amal, kegiatan sosial gitu ya, kemanusiaan gitu ya, bukan politik dalam pengertian kabinet dan. Nah, Prof Karim, singkat saja, kalau kita bicara secara keseluruhan ya, proses kali ini, proses komunikasi politik saat ini kok bisa dikatakan masih berlangsung ya, dengan tentunya dengan menghadirkan juga ibu negara di sana yang langsung tidak langsung berperan di sini. Dan nanti juga akan ke Rusia, ya betul, kan? Ke Rusia lagi, kedua polar begitu ya. Apakah ini akan berpengaruh dalam diplomasi damai kali ini, atau justru akan memberikan dampak lain yang lebih besar dalam komunikasi politik ini? Singkat saja, Prof, silakan. Saya yakin akan berpengaruh ya, tetapi cepat atau lambat pengaruhnya itu yang susah kita deteksi. Mengapa? Karena hakikat perang itu adalah pertempuran keinginan yang saling berlawanan. Dan kata Clausewitz dalam buku On Wars yang klasik itu, perang adalah bentuk lain dari bisnis. Dan ini bisnisnya dalam politik begitu ya. Jadi memang bukan sekedar merukunkan dua orang yang berseteru, tapi kedatangan presiden dan ibu negara di kedua negara itu adalah untuk mempertemukan dua keinginan yang bertabrakan, yang mereka memilih jalan untuk mengungkapkannya dengan cara perang. Ini adalah konflik yang maha dahsyat gitu ya, yang coba ditengahi, diluluhkan oleh kehadiran tokoh-tokoh kita yang berwajah lembut dan persuasi. Mudah-mudahan aja tersentuh begitu ya, mudah-mudahan saja tersentuh, karena saya percaya perempuan, ibu negara itu seperti gunung. Dia tangguh tapi lembut. Setuju sekali. Tangguh tapi lembut. Terima kasih untuk penutupnya ya, yang memang sangat pas sekali untuk informasi kita kali ini. Pengamat komunikasi politik Prof Karim Suryadi sudah tersambung di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Salam sehat, Prof. Terima kasih.